Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jordan Nugraha dan selamat datang di podcast Catatan Merah. Oke teman-teman, jadi di episode ke-8 podcast Catatan Merah kali ini saya akan membahas salah satu cerita mistis yang ada di salah satu kampus terkenal di Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Ya, Universitas Gadjah Mada, atau yang banyak orang sebut UGM. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita mistisnya, saya mau mengingatkan buat kalian, jangan lupa untuk matikan lampu kamar kalian, pasang headset, keraskan volume, dan selamat mendengarkan. Jadi UGM adalah salah satu kampus yang memang kita tahu bahwa banyak sekali cerita-cerita mistis yang terjadi di area kampus UGM ini. Karena UGM adalah salah satu universitas yang bisa dibilang usianya sudah sangat-sangat tua. Universitas Gadjah Mada adalah sebuah universitas yang dibangun oleh Bung Karno di sebuah area persawahan yang bernama Bulak Sumur, dan UGM dibangun pada tahun 1959. Setelah sebelumnya UGM cuma numpang di salah satu tanah milik Keraton Yogyakarta. Walaupun dulu UGM dibangun di area persawahan dan juga perhutanan yang sangat rimbun, tetapi UGM menjadi kampus yang melegenda dan merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Namun karena berada di area persawahan dan juga perhutanan yang sangat rimbun ini, UGM menjadi salah satu kampus yang juga masih banyak penunggunya. Lembah UGM. Ya, buat kalian yang kuliah di UGM atau buat kalian masyarakat Yogyakarta pasti tidak asing dengan nama Lembah UGM. Lembah UGM adalah salah satu kawasan hijau di kampus dengan danau di tengahnya. Di sekitarnya pun banyak sekali pepohonan yang sangat rindang. Sehingga jika kalian lewat di Lembah UGM pada malam hari, kalian bakal merasakan suasana yang sangat-sangat mistis. Kalau orang Jawa menyebutnya singup. Nah, kalau kalian lewat di daerah Lembah UGM menuju ke arah Jalan Kaliurang saat malam hari, kalian wajib untuk berhati-hati. Karena di situ kalian bakal melewati sebuah jembatan yang melintang di atas jalur tersebut. Namanya Jembatan Perawan. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan dari Fakultas Pertanian menuju ke Fakultas Kedokteran Hewan di UGM. Nah, yang membuat jembatan ini menjadi sangat-sangat mistis adalah sosok perempuan yang bisa dibilang sudah lazim lagi buat mereka mahasiswa di UGM. Namanya Mbak Rohana, perempuan berkerudung di atas Jembatan Perawan. Mbak Rohana bisa dibilang merupakan salah satu cerita yang sangat mistis dan juga populer di Universitas Gadjah Mada. Ceritanya, dia adalah sosok penunggu di Jembatan Perawan tersebut. Beberapa korban yang pernah bertemu dengan sosok tersebut pernah bercerita, mereka melihat ada sosok wanita yang berjalan menyeberang dari Fakultas Pertanian menuju ke Fakultas Kedokteran Hewan. Dan ketika diamati dengan seksama, perempuan berkerudung ini tiba-tiba terjatuh ke bawah jembatan dan hilang begitu saja. Sosoknya seakan-akan lenyap termakan oleh alam. Si korban pun panik dan histeris. Namun tidak ada seorang pun yang ditemukan berada di bawah jembatan tersebut. Kisah Mbak Rohana ini kurang lebih selevel dengan kisah Mbak Yayu yang bunuh diri akibat gagal sidang skripsi. Saya akan menceritakan kisah Mbak Yayu di episode selanjutnya. Namun walaupun dikatakan selevel, usut punya usut, tidak banyak yang tahu
siapa sih sebenarnya Mbak Rohana ini? Bisa jadi dia dulu adalah salah seorang mahasiswi di Universitas Gadjah Mada. Tapi bisa juga dia adalah salah satu warga yang meninggal di area tersebut. Satu hal yang pasti teman-teman, dia selalu menampakkan diri di jembatan perawan ini dengan menggunakan kerudung, berjalan di jembatan lalu terjatuh dan lenyap begitu saja. Oke teman-teman, sekian cerita horor di episode ke-8 podcast Catatan Merah kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah dan share video ini ke sosial media kalian. Dan buat teman-teman, jika kalian punya cerita-cerita horor yang ingin dibacakan di podcast Catatan Merah, kalian bisa kirimkan cerita horor kalian ke email catatanmerahku@gmail.com, atau kalian bisa juga DM ke Instagram saya @jordanugraha. Oke teman-teman, sekian cerita horor kali ini. Sampai jumpa di Catatan Merah selanjutnya.